Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mohlisa Saharani, NIM 210512140118. Program Studi Sistem Informasi kelas SI 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikutnya yaitu jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan komputer terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Jaringan komputer ini biasanya disebut dengan centralized network atau jaringan terpusat. Kemudian ada jaringan terdistribusi atau distributed network. Apa sih jaringan terdistribusi itu? Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Perbedaan dari segi kelebihan. Kelebihan jaringan terpusat yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi-user. Untuk kelebihan jaringan terdistribusi yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Kekurangan jaringan terpusat yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat, yaitu komputer pusat. Bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Kekuatan jaringan terdistribusi. Boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Berikutnya yaitu data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Biasanya, data center juga digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Penyedia layanan web hosting, pengembangan aplikasi, dan bisnis besar umumnya juga menyewa ruang di fasilitas data center untuk mengoperasikan server. Data center biasanya memiliki ratusan hingga ribuan rak berisi komputer server. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network.
PAN ini merupakan jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. PAN ini juga bisa digunakan untuk mengkomunikasikan antara perangkat komputer pribadi dalam artian yaitu komunikasi secara interpersonal. Jenis jaringan komputer ini juga sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu seperti saat kita ingin menghubungkan gadget pribadi kita ke jaringan internet. Dan biasanya jenis jaringan ini dilakukan dengan bantuan USB atau Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkatnya. Yang kedua adalah Local Area Network yang dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang kecil saja. Seperti contohnya yang biasa menggunakan jenis jaringan ini yaitu perusahaan, sekolah, universitas, maupun area lainnya yang memiliki cakupan wilayah yang kecil. Dengan menggunakan LAN, terdapat beberapa komputer dalam satu wilayah tersebut dan mereka saling terhubung satu sama lain. Salah satu dari komputer tersebut berperan sebagai server atau bank data, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai klien. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu pada jenis jaringan komputer satu ini dapat digunakan pada luas area mencakup 10 km sampai dengan 50 km. Cakupan dari area yang digunakan oleh jaringan MAN ini terbilang cukup luas, dan MAN merupakan jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan LAN yang akan membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan di sebuah pemerintahan pusat dalam suatu kota. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan ini memiliki cakupan wilayah atau jarak yang sangat luas karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Nah, pada jaringan WAN ini biasanya telah terdiri dari jenis jaringan seperti LAN dan MAN. Jenis jaringan WAN ini hanya membutuhkan suatu router saja untuk menghubungkan seluruh komputer ke dalam jaringan. Biasanya WAN juga dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia berbagai jaringan internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Perbedaan utama pembagian jaringan berdasarkan aksesnya ada dua. Yang pertama internet dan yang kedua intranet. Tahukah kalian perbedaan internet dan intranet? Internet menghubungkan berbagai jaringan komputer dari seluruh dunia, sedangkan intranet hanya menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam suatu jaringan komputer tertentu, contohnya komputer-komputer yang berada dalam jaringan komputer perusahaan. Siapapun bisa mengakses internet, sedangkan intranet hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan saja. Biasanya untuk bisa masuk ke intranet, user harus login terlebih dahulu. Keamanan internet sangat rapuh dikarenakan aksesibilitasnya yang luas. Jumlah user yang bisa mengakses internet tidak terbatas, sedangkan jumlah user intranet dibatasi dalam satu perusahaan atau satu organisasi saja. Konten-konten yang ada di internet terdiri dari berbagai jenis dan berasal dari berbagai sumber. Sedangkan konten-konten yang ada di jaringan intranet merupakan konten yang sudah spesifik dan hanya berguna bagi kepentingan organisasi atau perusahaan saja. Berikutnya yaitu topologi jaringan. Yang pertama ada topologi mesh, merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman antara dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Yang kedua adalah topologi star. Dinamakan topologi star karena bentuk jaringan rute dan node mirip dengan binatang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Berikutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik A terakhir.
Yang keempat ada topologi ring. Jenis topologi jaringan komputer yang keempat. Jenis topologi jaringan ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Yang kelima ada topologi tree, yaitu metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub atau utama dan sekunder. Yang keenam ada topologi hibrid. Jenis topologi jaringan komputer yang keenam ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer, misal topologi star dan ring. Kelebihan dari topologi hibrid adalah memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hibrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada wireline network atau kabel. Wireline network adalah jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga atau LAN. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Yang kedua ada wireless network atau nirkabel. Jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya infrared atau laser. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 224 GHz dan 5.8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point to point dengan jarak yang sangat dekat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.